materi pelafalan. Salah satu hal yang diatur dalam ejaan ialah pelafalan atau cara pengucapan dalam bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini sering kita mendengar orang melafalkan bunyi dalam bahasa Indonesia itu dengan keraguan. Keraguan yang dimaksud di sini ialah ketidakteraturan pengguna bahasa dalam melafalkan huruf. Kesalahan pelafalan terjadi karena lambang huruf diucapkan tidak sesuai dengan bunyi yang melambangkan huruf tersebut. Kaidah pelafalan bunyi bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bunyi bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Dalam bahasa tersebut, satu bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, misalnya A atau G, dapat diucapkan dengan berbagai wujud bunyi bergantung pada bunyi atau fonem yang ada di sekitarnya. Lain halnya dengan bahasa Indonesia, ketentuan pelafalan yang berlaku dalam bahasa Indonesia cukup sederhana, yaitu bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan tulisan. Contohnya adalah yang pertama teknik, lafal yang salah teknik, lafal yang benar teknik. Contoh yang kedua, tegel, lafal yang salah tehel, lafal yang benar tegel. Adapun masalah lain yang sering muncul dalam pelafalan ialah mengenai singkatan kata dengan huruf. Sebaiknya pemakai bahasa memperhatikan pelafalan yang benar, seperti yang sudah dibakukan dengan ejaan. Contohnya TV, lafal yang salah yaitu TV, lafal yang benar yaitu TV. Adapun contoh lain yaitu MTQ, lafal yang salah yaitu MTQ, MTQ, lafal yang benar yaitu MTQ. Demikian pula halnya dengan pelafalan unsur dirinya, nama, minuman, atau nama obat-obatan, bergantung pada kebiasaan yang berlaku pada nama tersebut. Jadi, pemakaian bahasa Indonesia dapat saja melafalkan unsur tersebut yang sesuai dengan yang tertulis. Hal tersebut memerlukan kesepakatan lebih lanjut dari pakar yang bersangkutan. Contoh, nama cuaca, lafal yang benar yaitu cola atau Coca-Cola. HCI, lafal yang benar yaitu HCI. CO2, lafal yang benar yaitu CO2. Pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya, yaitu mulai dengan huruf A sampai dengan huruf Z. Beberapa huruf di antaranya yaitu huruf F, V, X, dan Z merupakan huruf serapan. Dan sekarang, huruf-huruf tersebut dipakai secara resmi di dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian huruf itu tetap dipertahankan dan jangan diganti dengan huruf lain. Contoh, fakta tidak boleh diganti dengan fakta. Aktif tidak boleh diganti dengan kata aktif. Pemisahan suku kata. Setiap suku kata dalam bahasa Indonesia ditandai oleh sebuah vokal. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. Persukuan atau pemisahan suku kata biasanya kita dapati pada penggantian baris, yaitu terdapat pada bagian akhir setiap baris tulisan. Penggunaan bahasa tidak boleh melakukan pemotongan kata berdasarkan kepentingan lain, misalnya mencari kelurusan baris pada pinggir baris setiap halaman atau hanya untuk memudahkan pengetikan. Penulisan harus diikuti oleh kaidah-kaidah pemisahan suku kata yang diatur dalam ejaan, yang disempurnakan seperti berikut ini. Adapun contoh dari pemisahan kata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila di tengah kata terdapat dua konsonan berurutan, pemisahan kata dilakukan di antara kedua konsonan tersebut. Contoh, ambil, yaitu kata pemisahnya ambil. Yang kedua, undang, kata pemisahnya undang. Contoh kedua yaitu apabila di tengah kata terdapat 3 atau 4 konsonan, pemisahnya dilakukan antara konsonan pertama dan konsonan kedua. Contoh yaitu bangkrut, pemisahnya bangkrut. Yang kedua, instrumen, pemisahnya instrumen. Terima kasih. Kesimpulan, pelafalan adalah cara seseorang atau sekelompok orang mengucapkan bunyi bahasa. Ketentuan pelafalan yang berlaku dalam bahasa Indonesia cukup sederhana, yaitu bunyi bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis. Kaidah pelafalan bunyi bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bunyi bahasa lain, terutama bahasa asing,
seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Dalam bahasa tersebut, satu bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, misalnya A atau G, dapat diucapkan dengan berbagai wujud bunyi tergantung pada bunyi atau fonem yang ada di sekitarnya. Lain halnya dengan bahasa Indonesia, ketentuan pelafalan yang berlaku dalam bahasa Indonesia cukup sederhana, yaitu bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis. Tegasnya, lafal dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan tulisan. Pemakaian huruf dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan menggunakan 26 huruf di dalam abjadnya, yaitu mulai dari huruf A sampai huruf Z. Beberapa huruf diantaranya yaitu huruf F, V, X, dan Z merupakan serapan dan sekarang huruf-huruf tersebut dipakai secara resmi di dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian huruf itu tetap dipertahankan dan jangan diganti dengan huruf lain. Persikuan atau pemisahan suku kata biasanya kita dapati pada pergantian baris, yaitu terdapat pada bagian akhir setiap tulisan. Penulisan harus mengikuti kaidah-kaidah suku kata yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.